Perang Dunia Ketiga menghitung hari, Rusia siap ratakan negara-negara NATO si penjahat perang dan provokator. Black Sea Grain Initiative, certainly not the grain initiative that is functioning at the scope and scale that it. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Selain tensi Cina versus Taiwan yang tak bisa dihindari, saat ini adalah Rusia versus NATO yang mana hubungan keduanya semakin kompleks. Bahkan salah satu negara NATO yaitu Polandia sudah tak bisa bergerak dengan dikerahkannya ribuan pasukan Polandia menandakan negara itu dalam kondisi siaga. Bahkan nuklir Rusia di Belarusia telah mengintai banyak negara NATO yang paling dekat dengan Rusia, sehingga NATO harus benar-benar hati-hati dengan langkahnya saat ini kalau tidak mau mempercepat pecahnya Perang Dunia Ketiga. Perang antara Rusia dan Ukraina yang berlangsung sejak tahun lalu dapat meluas ke negara NATO. Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Krenin mengatakan jelas bahwa Rusia dan Belarusia dapat menemukan diri mereka dalam konflik langsung dengan NATO di masa depan. Hal tersebut diungkapkannya pada konferensi keamanan internasional di Moskwa. Krenin memperingatkan bahwa konflik di Ukraina telah berubah menjadi konfrontasi global antara Barat dan juga Timur. Dia mengatakan bahwa berdasarkan peningkatan pengeluaran senjata di seluruh dunia barat, kesimpulannya tidak ambigu. Kemungkinan bentrokan militer langsung dengan NATO di masa depan menjadi sangat jelas. Bukan kebetulan bahwa Republik Belarusia menganggap pengembalian senjata nuklir taktis ke wilayahnya sebagai faktor pencegahan strategis yang efektif, katanya dikutip Russia Today. Moskwa hanya akan melucuti senjata-senjata ini jika Amerika Serikat melucuti rudal nuklirnya sendiri dari Eropa dan membongkar infrastruktur yang terkait dengannya. Negara-negara Barat pendukung Ukraina mengklaim bahwa mereka tidak secara langsung berpartisipasi dalam perang dan telah menghindari penyediaan senjata tertentu, terutama jet tempur dan rudal jarak jauh yang berisiko memicu bentrokan langsung dengan Rusia. Namun demikian, mereka telah mengirim senjata ke Kiev senilai lebih dari 100 miliar dolar Amerika dan mengabaikan peringatan berulang kali dari Moskow bahwa setiap paket senjata berikutnya membawa Amerika Serikat dan NATO lebih dekat untuk berpartisipasi aktif dalam konflik tersebut atau pecahnya Perang Dunia. Tidak ada keraguan bahwa elit kekuatan Eropa fokus pada perang global melawan Timur, kata Krenin. Perang proksi di Ukraina sebenarnya telah menempatkan planet di ambang Perang Dunia Ketiga. Wagner lanjutkan operasinya di NATO, negara-negara Eropa dan Amerika Serikat ketakutan. Pecah perang Wagner vs NATO lenyapkan kekuasaan Barat. Setelah tewasnya Prigozhin, NATO merasa tetap terancam dengan keberadaan Wagner di negara-negara anggota NATO, sebab mereka percaya jika Putin masih melancarkan operasinya dalam lawan negara NATO yang telah menjadi dalang antara ketegangannya dengan Ukraina. Seperti diketahui, perang terbuka antar NATO versus Rusia sangat mungkin terjadi sebab peran NATO yang terus membiarkan senjata dan pelatihan militer dinilai Rusia sengaja dilakukan untuk memperpanjang perang.
Lantas hal ini membuat Rusia juga ingin menghancurkan negara-negara pengadu domba itu. Seperti diketahui, beberapa negara NATO di Eropa Timur secara alami khawatir bahwa tentara bayaran Rusia Wagner Group dapat menimbulkan masalah bagi mereka. Seorang pakar mengatakan kepada Euronews bahwa kelompok tentara bayaran Rusia itu dapat melancarkan serangan untuk memisahkan negara-negara Baltik dari NATO. Dosen politik Rusia di Universitas Bat berpendapat bahwa serangan itu mungkin melibatkan serangan kecil, mirip dengan operasi bendera palsu yang provokatif untuk menyamarkan keterlibatan langsung Rusia. Namun dia ragu hal ini bisa dilakukan, mengingat besarnya risiko geopolitik dan juga kekuatan militer Wagner. Tujuan utama Rusia adalah untuk menunjukkan bahwa NATO hanyalah macan kertas, kata Hall kepada Euronews dengan memutus wilayah Baltik. Mereka dapat menyoroti bahwa aliansi tersebut tidak akan membantu anggotanya. Ini akan menjadi bencana besar bagi NATO, lanjut dia. Seraya menambahkan jika aliansi militer pimpinan Amerika Serikat tidak memberikan bantuan kepada negara-negara Baltik jika terjadi serangan seperti yang wajib dilakukan, NATO akan hancur total. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki mengklaim beberapa tentara bayaran Wagner telah mulai bergerak ke celah Suwalki Gap, sebuah koridor darat berpenduduk jarang yang diapit oleh anggota NATO, Lituania dan juga Polandia di utara dan selatan, serta kantong Kaliningrad milik Belarusia dan Rusia di timur dan barat. Dia menyebut tindakan tersebut tidak diragukan lagi merupakan langkah menuju serangan hibrida lebih lanjut di wilayah Polandia. Tentara bayaran Wagner mungkin akan berdandan seperti penjaga perbatasan Belarusia dan membantu migran gelap memasuki wilayah Polandia dan juga mengacaukan situasi, ujarnya. Celah Suwalki sangat strategis karena jika Rusia dan Belarusia mampu menguasai wilayah sepanjang 65 km, maka negara-negara Baltik yang terdiri dari Lituania, Latvia, dan juga Estonia akan terisolasi, sehingga membahayakan kemampuan NATO untuk mempertahankan wilayah tersebut. Hall berpendapat bahwa titik hambatan ini sangat rentan terhadap potensi serangan senjata sewaan Rusia. Wagner memiliki perlengkapan yang relatif baik, mereka terlatih dan memiliki kapasitas tidak hanya dalam hal persenjataan, tetapi juga propaganda, kata Hall kepada Euronews. Namun dia melanjutkan bahkan jika Wagner berhasil melubangi pertahanan Polandia dan merebut celah Suwalki, maka itu adalah deklarasi perang.